Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2019 dengan NIM 811419416. Jadi pada video kali ini saya bakal menjelaskan terkait jenis-jenis dari perikatan. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu perikatan? Jadi perikatan berdasarkan KBBI memiliki arti, pertalian, perhubungan, dan perikatan atau persekutuan. Perikatan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang berada di dalam lapangan hukum kekayaan, yang mana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas prestasi dan pihak yang satu atau pihak yang lain sebagai debitur berhak untuk memenuhi prestasi tersebut. Atau dapat dijelaskan juga teman-teman sebagai di mana pihak yang satu ini berhak menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain, di mana pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan terkait apa itu perikatan. Jadi nanti jangan sampai salah ya. Semisal dapat pertanyaan yang terkait definisi atau pengertian dari perikatan itu. Nah, langsung aja yuk kita bahas terkait jenis-jenis perikatan. Jadi pada video kali ini, jenis-jenis perikatan yang bakal kita bahas adalah jenis-jenis perikatan berdasarkan isi prestasinya. Jadi berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, membedakan atau memisahkan jenis perikatan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, yang kedua adalah perikatan untuk melakukan sesuatu, dan yang ketiga adalah perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Nah, ketiga jenis ini tuh juga dipisahkan lagi nih teman-teman menjadi 2 bagian, di mana perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk melakukan sesuatu termasuk ke dalam perikatan positif, sedangkan perikatan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu termasuk dalam perikatan negatif. Kemudian, apa sih bedanya memberikan sesuatu dengan melakukan sesuatu yang ada di perikatan positif? Jadi, poin penting dari memberikan sesuatu ini adalah dengan menyerahkan sesuatu terhadap atau kepada pemilikan orang lain. Jadi, tolak ukur dari perikatan untuk memberikan sesuatu ini adalah pada objek prestasinya, di mana debitur ini memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu tuntutan atau prestasi dengan cara menyerahkan sesuatu pada pihak kreditur. Sedangkan melakukan sesuatu adalah suatu prestasi positif yang sifatnya bukan memberikan sesuatu nih. Jadi dalam kesepakatan di dalam perikatannya itu, pemenuhan debitur dalam melakukan suatu kewajibannya adalah dengan cara melakukan sesuatu kepada pihak kreditur. Nah, kita udah membahas nih terkait dari perikatan positif. Kemudian, kalau perikatan negatif bagaimana? Jadi, definisi dari tidak melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu adalah pemenuhan atau kewajiban atau tuntutan nih dari si pihak debitur ini adalah dengan cara tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak yang diberikan dari pihak kreditur. Sehingga memang sifat dari perikatan negatif ini lebih pasif nih dibandingkan dari perikatan positif seperti itu. Jadi teman-teman udah tahu nih ya terkait penjelasan jenis-jenis perikatan berdasarkan isi prestasinya. Pasti teman-teman juga udah penasaran terkait contohnya apa sih dari perikatan yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, contoh dari perikatan untuk memberikan sesuatu adalah jual beli. Kemudian juga ada gadai, lalu juga ada hutang piutang, dan masih ada lagi nih teman-teman. Kemudian juga contoh dari perikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya adalah si debitur ini memiliki kewajiban untuk membangun sebuah gedung atau mungkin mengosongkan lahan serta membuat suatu karya seni. Nah, itu juga tuh termasuk dalam suatu contoh perikatan untuk melakukan sesuatu. Kemudian contoh dari perikatan untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya adalah semisal ada seseorang yang mengontrak sebuah rumah. Nah, di dalam kesepakatan di dalam perikatan tersebut itu isinya adalah bahwa si penghuni ini atau debitur ini tidak boleh memindahkan barang-barang yang ada di dalamnya atau tidak boleh membuat pagar yang menjadi bagian dari rumah tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jenis-jenis perikatan berdasarkan isi prestasinya. Jadi harapannya buat teman-teman udah tahu nih ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misal dapat pertanyaan nih, jenis-jenis perikatan berdasarkan isi prestasinya apa aja, nggak tahu. Jadi patokannya adalah berdasarkan sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata. Jadi dia sudah menjelaskan nih terkait jenis-jenis perikatan berdasarkan isi prestasinya.
Jadi harapannya semoga apa yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin Jian ajukan nih. Yang pertama, dari segi apa aja jenis-jenis perikatan itu dapat dilihat. Kemudian yang kedua, apabila ada suatu hal yang menyimpang atau melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketetapan yang ada, apakah suatu perikatan itu bisa dikatakan sah? Dan yang ketiga, apa sih yang dimaksud dari sifat terbuka dari suatu perikatan? Itu sih pertanyaan yang ingin Jian ajukan, silahkan bisa dijawab. Dan sepertinya durasinya juga udah cukup nih buat menyelesaikan penugasan dari tugas hukum perikatan. Jian mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan nih, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next penugasan.